wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ini Ibu mohon maaf harus membuka masker biar apa yang Ibu sampaikan terlihat jelas ya. Kalian tetap pakai masker ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan melakukan presensi untuk mengecek kehadiran kalian. Coba tengok kanan kiri kalian. Apakah teman kalian ada yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk. Baik, berarti semuanya sehat ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang Ibu sampaikan kepada kalian dapat dipahami dengan jelas. Ibu pimpin doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, Bu, kenapa sih anak kelas 6 dicampur dengan anak kelas 3? Nah, karena keadaan kita sekarang ini sedang ada perbaikan atau renovasi kelas. Dan guru dari kelas 3 sedang izin karena harus cuti untuk melahirkan. Sehingga pembelajaran pada pagi hari ini kita campur antara kelas 6 dan kelas 3. Dan kebetulan materi yang akan kita pelajari adalah mengenai perbedaan. Ada materi yang sama dengan antara kelas 3 dan kelas 6. Baik, Ibu akan memberikan materi kepada kelas 3 terlebih dahulu ya. Kelas 6 nanti menyimak ya, karena materi kelas 6 sedikit sama dengan materi kelas 3. Nah, pada pagi hari ini kelas 3 akan belajar mengenai tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia, yang memuat dalam materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pembelajaran kedua, yaitu materinya menghargai perbedaan. Ya. Baik, anak-anak kelas 3, mari perhatikan Ibu. Menghargai perbedaan atau keberagaman harus kita lakukan ya. Kenapa? Karena dengan menghargai sebuah perbedaan, maka kita akan hidup lebih tentram, damai. Sekarang Ibu nanya, di kelas ini pasti terdapat banyak perbedaan ya. Ada yang tahu apa aja perbedaannya? Yang pertama, tinggi badan. Kalian pasti berbeda kan? Tinggi badannya Umi sama Wahyu pasti berbeda. Tinggi badannya Wahyu sama Jenny juga berbeda ya. Sekarang, selain itu, dalam kehidupan bersosial masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, juga memiliki keberagaman atau perbedaan. Dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari suku, bangsa. Yang keras? Bangsa. Terus bahasa, adat istiadat ya. Kemudian apa lagi? Adat istiadat, kemudian budaya. Pakaian adatnya juga berbeda ya. Nah, semua itu harus kita hargai, tidak boleh menjadi bahan ejekan. Oh ya, kalian tahu nggak bahwa dalam Pancasila juga dijelaskan kita harus menghargai perbedaan yang ada, yaitu terkandung dalam sila kedua. Sila kedua bunyinya apa ya dalam Pancasila? Kemanusiaan adil dan beradab, yang artinya bahwa kita sebagai manusia harus saling menghargai satu sama lain, harus selalu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, harus saling menyayangi. Walaupun Umi memiliki tinggi badan yang lebih kecil misalnya daripada Wahyu maupun Jenny, memiliki hobi yang berbeda. Tapi sama Jenny hobinya apa? Apa Jenny? Main sepak bola.
Ayu apa? Berenang? Bola. Oh, sepak bola sama Umi. Umi nggak mungkin sepak bola ya, kan perempuan. Nah, apa Umi hobinya? Hobinya? Menyanyi. Oh, menyanyi. Hobinya menyanyi. Nah, hobinya berbeda tapi harus saling menghormati dan menghargai. Nah, masih banyak ya perbedaan yang ada di antara kita. Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai perbedaan khususnya di Indonesia. Nanti anak-anak kelas 3 harus menyimak ya. Anak-anak kelas 6 juga silakan menyimak karena ini ada kaitannya dengan materi anak-anak kelas 6. Sukanya main gadget.
Nah, sudah selesai. Sudah disimak ya videonya anak-anak kelas 3? Kelas 6 juga tadi menyimak ya. Masih semangat? Masih semangat? Ya kita tepuk semangat dulu yuk, biar semangat yuk. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik, kita simpulkan dari video pembelajaran tadi yang ditayangkan ya. Tadi ada apa aja, perbedaan apa aja? Ada rumah, senjata, terus bahasa, lagu daerah. Masih banyak sekali ya, sampai hingga cerita legenda. Nah, tadi dalam video tersebut juga diamanahi bahwa perbedaan tidak boleh saling melecehkan, keberagaman tidak boleh saling diejek. Ya, harus saling satu. Dengan cara apa? Kita harus menghargai perbedaan yang ada. Nah, gimana sih cara menghargai perbedaan yang ada di antara kita? Ada yang tahu? Anak-anak kelas 3 yang tahu? Baik, Ibu kasih tahu ya. Jadi, untuk cara kita menghargai perbedaan atau keberagaman, yang pertama, kita harus saling tolong-menolong, bantu-membantu sesama manusia. Tidak boleh hanya menolong atau membantu seseorang hanya dilihat dari persamaan. Misal, dia agamanya beda, agamanya bukan Islam, aku nggak mau bantu lah. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, harus saling menghormati yang lebih tua, seperti ibu guru dan bapak ibu kalian di rumah. Yang ketiga, kalian harus berteman. Berteman tidak boleh pandang bulu. Tidak boleh aku mau berteman sama dia yang hobinya sama kayak aku. Aku mau berteman sama dia yang misal agamanya sama, sukunya sama, bahasanya sama, terus warna kulitnya sama. Nggak boleh begitu ya. Karena keberagaman harus kita hargai. Baik, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan kepada ibu anak-anak kelas 3? Udah paham? Sekarang ibu tanya, manfaat dari menghargai apa? Ada yang tahu? Anak kelas 6 ada yang tahu? Baik, ibu kasih tahu. Manfaat dari menghargai adalah kita akan hidup jauh lebih tenang, tidak ada permasalahan, tidak ada keributan, aman dan damai. Nah, jika anak-anak kelas 3 tidak ada pertanyaan, maka ibu akan beri pertanyaan kepada kalian. Kalian nanti diskusikan kepada teman sebangku ya. Nanti Jenny, Wahyu, sama Umi berdiskusi menjawab pertanyaan dari ibu. Pertanyaannya ditulis, kemudian dijawab di buku masing-masing, nanti dikumpulkan. Nah, ibu tulis dulu ya di papan tulis ya. Yuk tulis dulu yuk, soalnya yuk.
Yuk tulis dulu soalnya. Pulpennya ada semua ya. Ada, Jenny ada, Umi ada. Ya, sekarang tulis. Nih, nomor 1, nomor 2. Nah, silakan ditulis di buku masing-masing, nanti dikumpulkan ya. Jawabannya boleh berdiskusi, boleh saling ngomong. Jawabannya kira-kira apa ya? Jawabannya kira-kira apa ya? Gitu ya. Silakan kelas 3, Ibu akan mengajar ke kelas 6 ya. Silakan ditulis. Baik. Gimana anak-anak kelas 6, masih semangat? Masih ya, nggak boleh loyo. Baik. Ada yang tahu anak kelas 6 kita akan belajar apa hari ini? Ada yang tahu tidak? Baik, kita akan belajar mengenai tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, yaitu subtema 1, rukun dalam perbedaan. Materinya adalah rukun dalam perbedaan, muatan pembelajaran sama, pendidikan kewarganegaraan, PKN. Dan kita tadi sudah belajar mengenai apa ya? Menghargai perbedaan. Dan sekarang kita akan belajar rukun dalam perbedaan. Berarti memiliki kesamaan kan? Nah, tadi Ibu juga udah ditayangkan video kepada kelas 3. Tadi kalian nyimak nggak? Nyimak kan? Sekarang Ibu nanya, tadi dalam video pembelajaran yang Ibu tayangkan ada perbedaan apa aja? Suku, Ya, negara, suku bangsa, ya. Bahasa, terus pakaian, ya. Apalagi Jihan? Adat, budaya, agama. Masih banyak ya. Nah, perbedaan itu harus kita jaga dengan cara menjaga kerukunan dalam sebuah perbedaan. Nah, ada yang tahu bagaimana caranya menjaga kerukunan? Ada yang tahu? Seperti tadi, harus saling menghargai sedalam perbedaan, menghormati perbedaan yang ada, harus saling toleransi, tidak boleh mengusik perbedaan satu sama lain atau menganggap apa yang ada pada dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Misalnya, Jihan sama Fitri itu berbeda budaya, jangan saling mengejek. Budaya Jihan lebih bagus daripada Fitri, budaya Fitri jelek. Nggak boleh begitu ya, harus saling menghargai dan menghormati. Terus kalau misalkan ada teman kalian yang berbeda agama, kalian juga ketika teman kalian sedang sholat atau sedang beribadah di gereja, tidak boleh mengejek ya. Nah, kita kan belajar mengenai persatuan dalam perbedaan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Persatuan itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Baik, Ibu kasih tahu. Persatuan itu adalah berasal dari kata satu utuh, saling terikat, tidak terpecah belah, tidak tercerai-berai. Oleh karena itu, dalam tema ini kita harus rukun dalam sebuah perbedaan agar saling bersatu. Dalam rukun dalam perbedaan ini juga teraplikasikan dalam peribahasa. Ada yang tahu? Yaitu peribahasanya berbunyi begini: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang artinya jika kita bersatu, kita akan teguh, kita akan kuat, kita akan kokoh, kita
tidak akan mudah dijajah oleh bangsa-bangsa lain ya. Kita akan selalu kuat. Dan kalau kita akan berpisah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jika kita bercerai, maka kita akan apa, Jihan? Runtuh, mudah dijajah oleh bangsa lain. Nah, rukun dalam perbedaan ini juga merupakan pengaplikasian dari sila Pancasila agar kita tetap bersatu. Kira-kira sila berapa? Sila yang bunyinya persatuan. Sila berapa? Sila ke? Iya, pinter. Sila ketiga yang bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Sudah jelas di situ diperintahkan bahwa masyarakat Indonesia harus saling bersatu untuk menjaga apa? Menjaga kerukunan dalam berkehidupan. Karena masyarakat Indonesia tahu bahwa masyarakat Indonesia banyak sekali perbedaan atau keberagaman ya, sehingga kita harus saling hidup rukun. Nah, hidup rukun dalam sebuah perbedaan juga memiliki manfaat, seperti menghargai dalam perbedaan. Manfaatnya apa ya? Kira-kira hampir sama. Coba Fitri, apa manfaatnya? Fitri? Kalau kita hidup rukun dalam perbedaan, manfaatnya apa? Hidupnya menjadi damai. Kemudian tenang, tidak ada konflik, tidak ada perpecahan. Ya. Kemudian apa lagi? Maka Indonesia juga dapat maju ya, lebih maju ya. Terus tidak ada perang. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan satu video. Nanti kalian simak. Nanti setelah Ibu tayangan video, Ibu akan beri tugas. Nanti diskusikan dengan teman sebangku. Ini simak dulu ya videonya ya. Pemirsa, dua suku di Yogyakarta Papua Minggu siang kemarin saling serang. Akibat dari aksi serangan ini 6 orang tewas, 41 warga lainnya mengalami luka. Inilah video amatir milik warga yang merekam kepulan asap yang berasal dari bangunan yang dibakar dalam aksi saling serang Yahukimo, Papua pada Minggu siang kemarin. Warga yang merekam kejadian dari jauh ini panik dan berusaha mengamankan diri. Dari keterangan pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi saat suku Kinyal mendatangi suku Yali dan melakukan penyerangan. Kedua suku saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan panah. Bentrokan itu diduga dipicu atas kematian mantan Bupati Yahukimo, Abed Basur. Polisi yang melakukan pengamanan di lokasi kejadian menangkap 52 orang terduga pelaku. Para terduga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Yahukimo. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan sebanyak 3 rumah warga dan 1 hotel dibakar massa dalam peristiwa ini. Kita dapat laporan dari Polres terutama menurutnya 6 orang, kemudian ada 41 orang dibakar, ada 3 hotel, ada 1 rumah, sedangkan diduga pelaku ada 22 orang sudah diamankan di Polres Yahukimo untuk mendapatkan keterangan yang pasti. Tentu ini tidak serta-merta informasi yang didapat sementara dari para penyidik, yaitu atas meninggalnya mantan Bupati Yahukimo Bapak Abed Basur yang meninggal semalam di Jakarta. Ini informasi yang didapat dari keterangan Bapak yang diintegrasi atau dalam pemeriksaan rekan-rekan kita yang tadi. Sementara itu, situasi di Yahukimo saat ini sudah kembali kondusif. Petugas gabungan TNI dan Polri disiagakan di lokasi kejadian untuk mengantisipasi aksi penyerangan susulan. Petugas gabungan juga melakukan patroli ke sejumlah tempat di Yahukimo. Dari Jayapura, Indi Brajaya, TV mengatakan. Nah, sudah dilihat ya anak-anak kelas 6? Sudah. Ya. Tadi dalam video tadi terjadi apa ya? Peperangan antar suku.
yang terjadi di Indonesia itu menandakan bahwa masyarakat Indonesia masih ada yang tidak hidup rukun dalam sebuah perbedaan. Nah, peperangan tadi bisa disebabkan oleh karena perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Ya, sebenarnya perbedaan itu dapat disatukan, dapat diselaraskan, dapat dicari jalan keluarnya tanpa harus melalui kekerasan seperti ini ya, yang merugikan banyak pihak ya, sehingga banyak yang terluka. Selain itu ruginya apa lagi? Jadi hotel juga runtuh, rumah-rumah dibakar, itu rugi kan? Rugi materi, rugi ekonomi, rugi pendapatan. Terus jalanan jadi berantakan ya, infrastrukturnya semuanya rusak, itu kerugiannya. Maka dari itu harus dijaga tali persatuan dan kerukunannya, walaupun berbeda tetapi harus rukun. Nah, dengan melihat video tersebut, Ibu harap kalian akan menambah rasa rukun kalian di dalam berkehidupan, baik di sekolah, di rumah bersama keluarga, di masyarakat bersama teman-teman bermain kalian ya. Nah, itulah dampak jika kalian nggak bersatu, jika kalian tidak hidup rukun. Sehingga Ibu harap nanti dalam keadaan apapun, misal ada masalah, harus diselesaikan dengan cara yang baik. Sampai sini ada pertanyaan mengenai rukun dalam perbedaan? Tidak ada. Nih, Ibu mempunyai soal untuk menambah tingkat pengetahuan kalian ya. Di sini Ibu mempunyai 4 soal, nanti kalian kerjakan dengan teman sebangku kalian. Berdiskusi ya. Tapi jawabannya di buku masing-masing. Nah, Ibu akan tuliskan soalnya. Nah, udah ditulis anak-anak kelas 6. Nanti tulis di buku masing-masing dan dikumpulkan ya.
Ibu beralih ke anak-anak kelas 3. Udah ditulis soalnya tadi? Udah dijawab? Sudah? Ya. Baik. Sekarang untuk menilai keaktifan kalian, Ibu mau mengecek siapa yang berani menyampaikan hasilnya. Ibu minta salah satu saja ya, nomor 1. Tuliskan bentuk perbedaan yang ada di sekitar lingkungan kalian, baik rumah, baik di sekolah, rumah, sama masyarakat. Siapa yang berani? Umi berani? Nomor 1, bacakan. Siapa yang mau? Mau? Membaca hasil jawabannya? Nomor 1. Mau ya? Iya. Yang nomor 1. Mau. Nah, kalau mau Ibu kasih tambahan lagi, kasih snack nih. Ibu banyak snack. Ya. Iya, nomor 1. Baca. Apa? Iya, perbedaan di sekolah apa aja? Perbedaan jenis kelamin. Iya, benar. Terus apa lagi? Perbedaan apa, Umi? Lebih keras? Kulit. Warna kulit. Terus? Perbedaan hobi. Hobi. Ya, tadi Umi beda ya hobinya dengan Jenny dan Wahyu. Terus di rumah? Perbedaan apa lagi? Perbedaan tinggi badan. Iya, perbedaan tinggi badan antara bapak, ibu, kakak juga berbeda. Terus apa lagi? Perbedaan Apa? berat badan. Iya, berat badan juga berbeda. Terus kemudian perbedaan apa lagi di rumah? Makanan kesukaan. Iya, makanan kesukaan. Makanan kesukaan Umi apa? Ayam? Ayam. Kakak Umi misal sukanya sayur gitu ya. Terus apa lagi? Perbedaan apa lagi di masyarakat ada apa? Perbedaan agama. Iya, agama. Terus? Perbedaan suku bangsa. Iya, pinter. Perbedaan Pendapat, iya, suku bangsa, kemudian perbedaan. Nih, Umi dapat jajan, snack. Ada yang mau lagi? Perbedaan. Ada yang mau? Di kelas? Tadi Ibu menjawab apa aja ya perbedaannya? Jenny mau? Tidak. Ya udah, Umi aja yang dapat nilai nih. Ini masih banyak loh, padahal jajannya loh. Ini loh. Ini dapat satu lagi nih Umi nih, nggak ada yang mau. Nanti kalau sudah Ibu pindah ke kelas 6. Kelas 6 sudah dijawab? Sudah? Nah, kelas 6 sudah selesai menjawabnya? Baik, sekarang Ibu tanya. Siapa yang mau menjawab soal nomor 3? Sebutkan 3 contoh penerapan hidup rukun di sekolah. Siapa? Jihan, silakan. teman-teman suka kesulitan. Ya. Berteman ketika sedih. Apalagi? Berteman dengan semua teman tanpa memberikan masakan. Ya, pintar. Bagus sekali. Nih, Jihan dapat snack juga. Nah, dan dapat nilai pastinya ya, nilai keaktifan. Ada lagi nomor 4, ada yang mau jawab? Fitri, ya silakan jawab. Menjaga lingkungan agar tetap damai. Ya, terus kemudian? Lingkungan menjadi tentram, tidak ada konflik, Terus? tidak terjadi perang, Iya. masyarakat akan hidup aman. Yaitu manfaat dari apa ya namanya? Manfaat dari hidup rukun dalam perbedaan. Nah, ini snacknya tinggal satu ini taruhnya, yang satunya minyak udah habis. Gak apa ya? Yang penting udah dapat snack sama nilai poin tambahan. Baik. Nah, sekarang bukunya ditutup semuanya. Sudah selesai kan mengerjakan soalnya? Belum? Tinggal berapa? Selesaikan. Oh iya, udah selesaikan. Udah? Udah, sekarang tutup. Tutup. Sekarang bukunya ditutup. Nanti dikumpulkan ke Ibu. Udah ya? Tutup. Yuk, sekarang tutup. Yuk, sekarang kita simpulkan bersama hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi kelas 3 belajar apa ya, Mas Wahyu? Udah ya? Tadi kita belajar apa ya, Mas Wahyu? Mengenai
menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan harus selalu kita jaga dalam kehidupan agar kita hidup tentram, damai, tidak ada permasalahan ya. Saling menghargai itu indah. Menghargai perbedaan dalam kehidupan sosial masyarakat kita termasuk pengamalan sila Pancasila yang kedua, yaitu apa ya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus selalu dijaga. Nah, untuk cara menjaganya seperti membantu, tolong menolong, tidak memandang bulu ya, atas dasar kemanusiaan. Kemudian berteman dengan siapapun ya, nggak boleh pilih-pilih. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kelas 3 mengenai menghargai perbedaan. Sekarang kelas 6. Tadi kita telah belajar mengenai apa ya? Rukun dalam perbedaan. Rukun dalam perbedaan harus dijaga juga ya. Karena kerukunan dalam sebuah persatuan harus dijaga, termasuk dalam sila Pancasila yang yaitu Persatuan Indonesia. Harus saling hidup rukun dalam sebuah perbedaan. Karena pada dasarnya perbedaan adalah bentuk kekayaan alam Indonesia yang harus kita jaga dan kita junjung ya. Agar apa? Agar tetap lestari ya, agar tidak punah ya. Dengan cara yang sama ya, seperti menghargai tadi. Harus saling menghargai perbedaan yang ada, menghormati, saling toleransi ya. Karena banyak manfaatnya. Manfaatnya tadi apa ya? Hidup damai, tentram, tidak ada konflik, tidak ada perang. Nah, mungkin pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Nanti tugasnya dikumpulin ya, terakhir ya. Nanti minta tolong Jihan sama Fitri ngumpulin kelas 6, nanti Wahyu ngumpulin punya kelas 3 ya. Baik, mungkin pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian ya. Sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita, menambah sikap menghargai, sikap rukun kita terhadap perbedaan dalam sebuah masyarakat. Baik, Ibu pimpin doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Yuk, doa. Berdoa selesai. Sampai sini tidak ada pertanyaan kan? Baik, Ibu tutup ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini silahkan jajan. Jajannya jangan sembarangan. Dan kalau mau makan snack harus cuci tangan dan berdoa. Baik. Selamat siang semuanya. Yang